Nanti kalau ada yang pengen belajar bagaimana membuat herbal, bisa ke Padepokan. Nah, belajar membuat herbal, tanaman-tanaman di sini bisa buat edukasi. Kita ajarkan bagaimana caranya bercocok tanam, terus membuat herbal, atau mungkin bagaimana caranya membantu menyembuhkan orang dengan cara secara kekuatan batin atau kekuatan spiritual, kekuatan sang jiwa. Bisa juga menggunakan yang ramuan-ramuan atau mungkin yang lain-lainnya, insya Allah lah. Kalau misalnya mau belajar menanam atau budidaya kacang saca inci atau butuh bibit, bisa ke Padepokan Tirta Sirot Ashifa. Dari mulai ngipuk itu dari biji untuk diipuk dengan media tanam yang memang akan mudah kacang atau bibit yang lain itu tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Selamat berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Ashifa. Ini di kebun percontohan untuk edukasi bagi yang mau belajar bercocok tanam di Padepokan. Ini kita baru mensiasati lahan yang tadinya rawa. Ini dulunya lahan rawa. Makanya ini pasukan kita yang tinggal di sini ini mencoba menanam timun suri, cuman terendam air. Nah, ini sekarang kita siasati supaya tidak terendam air. Jadi kita bikin puntukan-puntukan seperti ini supaya kalau air menggenang tanaman tidak terendam air dan tidak busuk. Nah, ini sangat luar biasa, kita berbincang-bincang dengan semesta, berbincang-bincang dengan makhluk Allah. Ini ada cacing nih. Namanya cacing. Ini cacing. Ini namanya cacing, dia manfaat gemburin tanah. Jadi kita kasih bicara bahwa dia juga manfaat untuk membantu kita, membantu manusia menggemburkan tanah dan menyuburkan tanaman. Jadi masya Allah, kita tanam lagi. Kalau misalnya mau belajar menanam atau budidaya kacang saca inci atau butuh bibit, bisa ke Padepokan Tirta Sirot Ashifa. Dari mulai ngipuk itu dari biji untuk diipuk dengan media tanam yang memang akan mudah kacang atau bibit yang lain itu tumbuh dan bermanfaat. Jadi ini semua nih yang kita tanam tadinya ini udah sangat kepencet-pencet. Kita nyoba, kita ajak komunikasi, kita ajak bicara supaya dia manfaat, dan alhamdulillah ini ada kehidupan kembali, subur kembali. Jadi ini kacang saca inci ini
dari nanem sampai panen itu 8 bulan. 8 bulan masa panen. Ini kita tumpang sari sama timun suri. Karena ini sudah mendekati Ramadan. Nah, ini ada kaca timun suri. Kalau timun suri ini pendek, sudah bisa panen. Sekitar 3,5 bulan itu sudah bisa panen gitu. Udah bisa panen. Apalagi kalau dirawat dengan baik. Kamu jatahnya sudah habis, ganti. Kamu beralih tugas menjadi pupuk. Akan kita jadikan kompos sebagai pupuk, dan kamu nanti juga masih manfaat untuk kita manusia gitu. Yang makhluk paling unggul memang kamu itu, dan seluruh makhluk yang lain melayani kita manusia sebagai khalifah. Nah, nanti kamu berubah tugasnya menjadi pupuk. Kita fermentasikan menjadi pupuk. Makanya kita kumpulin di karung-karung. Nah, di karung-karung ini nanti diambil lagi, dikumpulkan, difermentasikan untuk menjadi bahan media tanam atau pupuk. Nah, ini kita emang jadi udah pada ini nih. Ini yang jelek-jelek itu kalau kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong sih hidup lagi ya. Ini kan sudah karena dimakan semut ya, di tempat penyemaiannya dimakan semut. Nah, ini sangat mudah sekali cara tanamnya. Ini yang tadi sudah kita dibikin gundukan atau kolotan. Nah, ini kita tanam. Ini kalau unyil-unyil kayak seperti ini kita kasih 2. Ini jadi terus ini bekas media tanam yang dari sampah-sampah atau yang dianggap rumput liar. Nah, ini lagi untuk dia memberikan nutrisi. Jadi tidak ada yang mubazir dan semuanya bergerak terus saling mengisi, saling melengkapi. Nah, ini kalau sudah ini ada 2, nah ini 2 karena ini kuntet-kuntet. Nah, seperti ini. Ini tumpang sari sama timun suri. Nah, timun suri itu juga manfaatnya banyak. Bisa untuk panas dalam, bisa untuk gangguan lambung, dan juga untuk kulit halus. Nah, itu bisa konsumsi timun suri. Nah, jadi semua yang ditanam di sini ini manfaatnya banyak sekali, nggak ada yang sia-sia. Ini bekas media tanam, ini juga nggak dibuang nih, masih bisa dipakai lagi untuk media tanam berikutnya. Nah, kita kumpulin dulu di sini. Nah, ini kita pindah lagi gantian sini. Nah, ini caranya bikin bedengan juga kita upayakan, kita pelur tengahnya supaya kalau ada yang belajar edukasi cocok tanam, walaupun hujan, walaupun banyak lumpur dan lain-lain, masih bisa pijakan yang kering. Ya enggak ini, cuman kalau hujan terus menerus licin. Nah, ini kita ajak ngobrol. Ini juga ada ini namanya bawang dayak. Nah, ini bawang dayak. Ini bawang dayak saya cabutin ya, saya cabutkan, namanya bawang dayak tuh. Nih. Ini bawang dayak. Ini bawang dayak. Bawang dayak ini manfaatnya sangat luar biasa ini. Bisa buat sakit. Nih, bawang dayak itu seperti ini nih. Nah, ini bawang dayak. Kalau satuannya bawang, warnanya merah. Warnanya merah. Dan ini kalau mau nanem ya segini bisa jadi hidup lagi. Bisa jadi tumbuh lagi, bisa jadi hidup. Dan ini bisa tumpang sari. Tumpang sari dengan apa aja ini hidup ini. Misalnya kita tanam lagi nih tumpang sari sama macem-macem. Insya Allah hidup lagi. Nah, jadi dia akan berkembang biak.
Ini segala macam penyakit yang pegel-pegel, rematik, asam urat maupun macam-macam ini bagus dengan bawang dayak ini. Caranya, jadi caranya ini dikupas. Ini dikupas, yang diambil ininya bisa dicampur buat bumbu masak. Jadi dicampur-campur gitu, potong-potong. Kalau mau dibuat teh, potong-potong, cemplungin ke gelas atau direbus, bisa diguyur pakai air mendidih, terus anget-anget diminum. Kalau bisa campurin garam sedikit, nah itu lebih bagus. Tapi kalau yang suka manis, jadi kayak teh biasa, mau dikasih gula boleh juga. Tapi daripada gula itu jangan gula putih, gula merah atau madu, itu lebih bagus untuk pengobatan yang anemia, kurang darah dan lain-lain, itu sangat cukup bagus. Sudah pernah kita uji praktekkan kepada pasien kita dan anak-anak asuh kita yang di sini, cukup bagus. Bisa bagi yang anemia cukup bagus, bisa ini cepat sembuh dengan menggunakan bawang dayak. Nah, bawang dayak ini tumbuhnya juga gampang, nggak butuh lahan yang luas, dan termasuk bandel. Kalau untuk rasanya ya biasa-biasa aja, nggak ada ini. Warnanya juga kalau diseduh itu merah, warnanya merah. Ya insya Allah lah. Nanti kalau ada yang pengen belajar bagaimana membuat herbal, bisa ke Padepokan. Nah, belajar membuat herbal, tanaman-tanaman di sini bisa buat edukasi. Kita ajarkan bagaimana caranya bercocok tanam, terus membuat herbal, atau mungkin bagaimana caranya membantu menyembuhkan orang dengan cara secara kekuatan batin atau kekuatan spiritual, kekuatan sang jiwa. Bisa juga menggunakan yang ramuan-ramuan atau mungkin yang lain-lainnya. Insya Allah lah. Insya Allah kalau ada yang berminat untuk di Padepokan ini kita siap. Nah, ini juga pohon pisang nih. Nah kalau pisang ini namanya pisang uli. Ini pisang uli nih. Nah, pisang uli ini pisang rebus. Pisang rebus ini sangat manfaatnya banyak, terutama yang gangguan pencernakan emah macem-macem. Rebus saja pisang uli, pokoknya pisang rebus ini setelah direbus airnya diminum sehari 3 gelas, itu bagus sekali. Terus kalau bijinya isinya atau pisangnya ya dimakan, itu banyak mengandung positif kesenyawaan untuk pikiran jadi lebih happy. Jadi makanya kalau stres seringlah makan pisang utamanya pisang rebus ya. Pisang rebus itu saya coba untuk pasien yang suka nelaweng ya, suka nelaweng atau sukanya bengong. Nah, kita kasih makan pisang rebus. Terutama kita pakai pisang uli atau pisang kepok ya. Itu. Nah, itu dalam 3 bulan itu jadi lebih ceria lagi, bisa aktivitas lagi. Tentunya dengan diajarkan untuk memahami jati diri. Tapi tunjangan menu makanannya pisang yang ada di sini. Ini tanaman pisang macam-macam, antara lain ini pisang uli. Pisang uli itu sangat legit ya, enak sekali. Ya alhamdulillah. Nanti kalau pengen belajar di sini kita siap. Insya Allah lah, mudah-mudahan bagi yang pengen belajar. Nah, kalau ini pohon kakao, pohon coklat, sudah diulir-ulir, sudah dimodif untuk mereka bertahan.
tapi dengan diajak komunikasi. Jadi walaupun mereka sulit dan uyu-uyuan banyak kan, tetap mereka happy dan memberi manfaat kepada kita yang menanam. Kalau ibu nanam apa aja ditanam, yang panen yang metik mah siapa aja. Makanya yang datang sini pada seneng karena apa? Metik buah-buahan. Utamanya paling banyak di sini nangka, bisbol, jambu, durian, pepaya, itu pisang, kelapa, macam-macam lah di sini ada tuh. Pokoknya tanaman-tanaman obat ada. Kalau kurma agak sulit berbuahnya di sini. Dan apa? Karena memang air itu hujan, apalagi ini beberapa minggu ini hujan terus, pagi, siang, malam hujan di sini. Gerimis berhenti sebentar, hujan lagi. Ini juga cuaca mendung tapi tetap indah. Jadi di sini menggunakan barang-barang bekas kita manfaatkan untuk menahan rumput tumbuh. Jadi kita kasih alas, ya ada plastik, ada bekas-bekas banner, ada bekas macem-macem. Nah ini udah alhamdulillah. Doakan, kita saling mendoakan, mudah-mudahan masyarakat sehat tanpa harus berobat ke rumah sakit maupun ke klinik, tapi di lingkungannya sudah menanam obat-obatan. Dan kalau terjadi krisis pangan, kita nggak akan pusing karena tanaman kita banyak sekali. Ada porang juga ini. Dulu ketika proyek porang, wah kita gerakkan tanam porang. Man sayangnya dijual, nggak laku. Itu ketika panen dijual, nggak laku. Ya begitulah kehidupan. Nah ini alhamdulillah kita di Padepokan ini banyak pasukan-pasukan yang berani bertempur melawan alam semesta untuk bersama-sama menjadi manfaat dan saling memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Nah ya alhamdulillah. Kita semua tadi dari pagi kita sudah nyangkul, sudah ini bikin bedeng-bedengan dan alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.